tinjau perkembangan terbaru dari pemeriksaan Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini lewat laporan dua jurnalis kami di dua lokasi berbeda. Ada Fedriska Ananda dan Arif Rahman di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, sementara di tempat lain ada Iwan Miftahudin dari Pati Jawa Tengah. Saya mau mulai dulu dari Rizka. Sudahkah ada penjelasan dari KPK soal peran Sudewo dalam perkara ini? Kami masih menunggu Tifal dan juga saudara konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK sesaat lagi. Informasinya kami dapatkan bahwa KPK akan melakukan rilis ini pada pukul 6 sore. Sehingga saat ini kami juga masih menanti bagaimana kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo. Di mana Bupati Sudewo ini terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Senin kemarin di Kabupaten Pati dan kemudian sudah dilakukan penahanan sejak kemarin. Jadi artinya memang sudah hampir 24 jam Bupati Sudewo ditahan oleh KPK, di mana kemarin penahanan dilakukan di Mapolres Kudus dan kemudian hari ini dilanjutkan di KPK. Tadi Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. Tidak hanya Bupati Sudewo, namun juga KPK melakukan penahanan terhadap 8 orang lainnya, yakni perangkat pemerintahan Kabupaten Kudus, di mana informasinya adalah 1 orang kepala daerah yang dalam hal ini adalah bupati, dan kemudian adalah 2 orang camat, kemudian 3 orang kepala desa dan 2 orang calon perangkat desa. Jadi ada 8 orang yang ditahan oleh KPK. Dan kemudian tadi sebetulnya dari juru bicara KPK sudah mengungkapkan modus yang dilakukan oleh Bupati Sudewo, di mana untuk melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada di lingkungan pemerintahan Pati, di mana ada patokan harga begitu yang ditetapkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jadi memang ini merupakan semacam modus begitu ya yang dilakukan oleh Bupati Sudewo. Namun yang perlu kita juga ketahui, Tifa, selain juga kontroversi yang berada di sekitar Bupati Sudewo, perlu kita ketahui juga pada September 2025 lalu Bupati Sudewo ini juga diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan transaksi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi memang ini memang sebetulnya kasus yang berbeda, namun pada kasus yang sebelumnya Bupati Sudewo ini statusnya sebagai saksi, dan kemudian untuk kasus suap untuk jabatan di Kabupaten Pemerintahan Kudus ini atau Pati maksud kami, ini adalah terduga sebagai tersangka. Jadi untuk status yang pasti ini kita masih menunggu terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK dalam waktu dekat, Tifal. Termasuk soal sitaan uang miliaran rupiah ini, sebetulnya sudah berapa kali sebetulnya transaksi antara pihak-pihak yang ditangkap ini, terutama kalau dikaitkan dengan dugaan pengisian jabatan di lingkungan Desa Pati ini, Rizka? Ya, tadi soal uang yang diamankan oleh KPK dalam jumlahnya ini miliaran rupiah begitu ya. Namun untuk detailnya ini berapa jumlahnya KPK belum menginformasikan. Ini masih kita tunggu juga informasinya melalui konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK dalam waktu dekat. Dan juga bagaimana kemudian peran dari masing-masing terduga pelaku ini. Karena memang hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh KPK terkait dengan masing-masing peran ke-8 orang ini. Jadi memang kita masih harus menunggu konferensi pers yang dilakukan oleh KPK dan kemudian akan diterangkan juga mengenai detail perkara ini, siapa melakukan apa dan juga transaksi yang seperti apa yang dilakukan. Ini kita masih menanti, Tifal. Oke, itu untuk kondisi di Jakarta sambil menunggu keterangan pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya coba bergeser ke Pati. Iwan, kalau sejauh ini merespons OTT yang dilakukan, pengurus Partai Gerindra di tingkat Pati dan Jawa Tengah meresponnya bagaimana? Ya, selamat malam Tifal dan saudara. Memang ini pasca adanya OTT Bupati Kabupaten, maksud saya adalah Bupati Pati Sudewo. Ini jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati terpantau masih berjalan dengan baik. Hanya saja tadi di situasi di Pendopo atau di mana tempat Bupati setiap hari kantor ini adalah terlihat sepi. Ini dimulai sejak hari Senin ketika Bupati ini sudah diamankan oleh KPK, dan hari Selasa pagi tadi juga kami mencoba melihat situasi di Pendopo ini masih terlihat sepi. Meski demikian, kami mencoba konfirmasi kepada Sekda Kabupaten Pati, dan Sekda menyampaikan lewat via telepon seluler bahwa
pihaknya masih menunggu status Bupati Pati apakah nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kalau memang nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari pemerintah kabupaten akan segera mengambil langkah untuk siapa nanti yang akan melakukan atau mengeluarkan kebijakan untuk pemerintahan Kabupaten Pati agar pelayanan pada masyarakat ini tetap berjalan dan tidak terganggu. Sementara itu, dari DPW Gerindra Jateng, Sudaryono, ini tadi juga sudah merespon terkait ada salah satu kadernya yang diduga tertangkap OTT KPK. Ini Sudaryono menghormati upaya hukum yang telah dilakukan KPK. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap mengedepankan praduga tak bersalah sampai nanti ada bukti atau ketetapan hukum yang tetap untuk menyatakan apakah bupati ini bersalah atau tidak. Secara umum, Sudaryono juga menyampaikan mendukung sepenuhnya langkah-langkah KPK untuk menegakkan hukum khususnya memberantas korupsi. Tapi di sisi lain juga ada aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga. Bahkan mereka menyebut akan melakukan syukuran kalau kemudian status Sudewo ini naik jadi tersangka. Apakah Anda melihat sejauh mana dinamika aspirasi masyarakat ini disuarakan merespon OTT ini? Ya, memang tertangkapnya Sudewo atau OTT-nya Sudewo ini cukup membuat perhatian masyarakat Pati ya. Karena kita tahu bersama sebelumnya ada rangkaian unjuk rasa besar di Kabupaten Pati yang di situ diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang awalnya itu menolak rencana kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak hingga 250%. Dan meskipun Bupati sudah membatalkan Tifal, namun warga tetap mendorong Bupati ini untuk mundur karena dianggap dalam menentukan kebijakan ini terlalu arogan. Dan tuntutan tersebut direspon oleh DPRD Pati dengan membuat pansus angket pemakzulan Bupati. Meskipun ujungnya pansus tersebut tidak jadi memanggilkan Bupati, namun hingga saat ini Bupati Pati tercatat juga sudah 2 kali dipanggil oleh KPK di kasus dugaan korupsi di DCKA yang waktu itu Bupati Pati masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah, puncaknya ketika ada informasi bahwa Bupati ini terkena operasi tangkap tangan, nah ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyambut baik dan mendukung langkah-langkah KPK dan menunggu apabila nanti KPK sudah menetapkan Bupati Pati ini sebagai tersangka, maka dari masyarakat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini akan menggelar syukuran rakyat yang akan diselenggarakan di alun-alun Pati. Tifal. Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan Arif Rahman dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Teman-teman, terima kasih. Saudara, selain Bupati Pati